Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kita semua pada hari ini, wabil khusus siswa-siswi MTS dan MI Az-Zahra, kita semua sedang melaksanakan ibadah puasa. Semoga puasa kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alamatus syaqawati arba'atun. Nisyanud dzunubil madiyah wa dzikrul hasanati wa nadru man ila fawqahu fid dunya wa nadru man ila dunihi fid dini." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, ada 4 golongan orang yang akan celaka, atau disebut tanda-tanda orang yang akan celaka di dunia, terutama akan celaka di alam akhirat. Yang pertama adalah nisyanud dzunubil madiyah, yaitu orang-orang yang suka melupakan dosa-dosa yang sudah terlewati. Orang-orang yang suka mengabaikan dosa-dosa yang sudah terlewati. Itu adalah salah satu orang yang akan celaka di dunia, terutama di alam akhirat. Makanya kita semua selaku insan, kita semua selaku manusia harus mengingat dosa. Kita semua selaku insan harus ingat dosa, terutama dosa yang sudah kita lakukan. Dosa kecil, dosa besar, dosa dimanapun kita harus mengingat dosa. Agar kenapa? Kita supaya di dalam hati kita, di dalam diri kita selalu mengingat dosa, akan timbullah dalam diri kita ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pengakuan diri kita bahwa kita adalah selaku manusia yang tidak ada daya dan tidak ada upaya, manusia yang tidak sempurna, manusia yang penuh dengan dosa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah salah satunya orang yang akan celaka. Tanda-tanda orang yang celaka dunia dan akhirat adalah yang suka melupakan dosa yang sudah terlewati. Yang kedua adalah wadikrul hasanatil madiyah. Yang kedua adalah tanda orang yang akan celaka dunia dan celaka di akhirat adalah orang yang suka mengingatkan atau mengungkit-ungkitkan kebaikan yang sudah terlewati. Kebaikan-kebaikan yang sudah dilaksanakan terus diungkit-ungkit, terus diingat-ingat, bahkan diceritakan kepada orang-orang yang terdekat, diceritakan kepada orang lain. Itu salah satunya tanda ciri orang yang akan celaka dunia, terutamanya nanti celaka di alam akhirat. Dalam hal kebaikan, semestinya kita, namanya kebaikan, kita jangan terlalu diingat-ingat, apalagi kebaikan yang sudah terlewati. Mau kebaikan sebesar apapun, tetap kita jangan diingatkan, apalagi diungkit-ungkit kepada orang lain. Karena apa? Karena kalau kebaikan diungkit-ungkit, kalau kebaikan disebut-sebut yang sudah lama, akan muncul di dalam diri kita, akan muncul di dalam hati kita sifatnya, yaitu sifat riya, sifat tidak ikhlas melakukan dalam kebaikan, sifat tidak ridho dalam melakukan kebaikan. Itulah orang yang suka mengungkit-ungkit dalam hal kebaikan yang sudah terlewati. Semestinya kebaikan dilupakan, dosa yang harusnya diingat-ingatkan. Selanjutnya, orang yang akan celaka dunia akhirat, yang ketiga tandanya adalah wanadruman ila fawqahu fid dunya, yaitu orang yang suka melihat ke atas, orang yang suka memandang ke atas kepada orang lain dari urusan dunianya, dari urusan ekonominya, tidak pernah melihat ke bawah. Artinya adalah orang yang selalu melihat terus-terusan kepada orang yang kaya raya, kepada orang yang
mempunyai harta, tidak melihat kepada orang yang di bawahnya. Kalau kita melihat kepada orang lain, kepada orang yang di atas kita, artinya kepada orang yang kaya daripada kita, maka akan muncul dari diri kita tidak akan mau bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu, kita semua harus bersyukur kepada nikmat Allah. Nikmat yang kecil, nikmat yang besar, apapun itu namanya nikmat dari Allah, yang kita harus syukuri, yang kita harus tetap disyukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah penyebabnya orang yang akan celaka dunia, terutamanya celaka di akhirat, yaitu yang suka melihat ke atas dalam hal urusan duniawi atau ekonominya. Yang keempat, yang selanjutnya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selanjutnya tanda-tanda orang yang celaka, yang terakhir, yaitu wanadruman dunihi pidini, yaitu orang yang melihat ke bawah dari urusan ilmu pengetahuan, wabil khusus ilmu pengetahuan agamanya. Kita jangan melihat ke bawah, jangan melihat ke bawah daripada kita, tapi kita harus melihat ke atas dari urusan pengetahuan ilmunya, wabil khusus ilmu agama. Supaya apa? Supaya ada dalam diri kita termotivasi untuk bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi lebih daripada dia. Kita semua jangan terlalu melihat ke bawah. Kalau melihat ke bawah, kita akan celaka. Masih ada, jangan merasa jadi orang hebat, karena di atas orang hebat ada orang hebat lagi. Di atas langit ada langit lagi. Di atas langit ada langit lagi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua dijadikan orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia, dan terutamanya kebahagiaan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.